Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua siswa-siswi SMK HKT 2, terutama untuk TKJ 1 sampai 7. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kelimpahan rizki dan kenikmatan. Oke, untuk pertemuan kali ini PJJ-nya pertemuan yang ke-9, yaitu masih di dimensi 3. Ini materi terakhir di dimensi 3. Berarti minggu depan kalian ulangan dimensi 3. Ini materi terakhir untuk hari ini di hari Senin 8 Maret 2021. Masih bersama guru di PJJ-nya. Oke, untuk materi terakhirnya kita hanya membahas satu topik pembelajaran, yaitu bagaimana kita menghitung sudut pada bangun ruang. Nah, seperti kemarin pada bangun ruang kita akan selalu membuat segitiga. Nah, untuk sudutnya kita hanya menggunakan besaran sudut istimewa. Sudut istimewa yang udah kalian pernah pelajari di kelas 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Caranya, buatlah dahulu segitiga dalam bangun ruang tersebut seperti kemarin, dihubungkan dengan titik-titik yang diketahui. Oke, nanti sehingga didapat ada berbagai macam segitiga. Yang pertama ada segitiga sama kaki, berarti nanti kalian lihat di segitiga dalam ruangan itu membentuk segitiga sama sisi atau sama kaki atau segitiga sembarang. Kalau untuk segitiga sembarang, pasti biarpun sembarang biasanya salah satunya siku-siku. Oke. Terus untuk segitiga sama kaki berarti ada dua sisi yang sama panjang, itu patokannya. Jadi ketika kalian menghubungkan titiknya kok ada dua sisi yang sama panjang, berarti itu segitiga sama kaki yang sama sudut bawahnya. Oke, ada sudut bawahnya ini sama ini, nanti ini besarnya sama. Kalau di sini besarnya satu segitiga itu kan besarnya 180, berarti di sini sama sininya sama, bisa 30 sama 30, 60 sama 60. Oke, kalau segitiganya nanti sama sisi, berarti ketiga sisinya berarti panjangnya sama. Berarti nanti kalian perhatikan sisi-sisi yang kamu hubungkan pada titik-titik pada bangun ruang, apakah ketiga sisinya itu sama. Kalau sama, udah otomatis sudutnya 60 derajat, kamu tanpa ngitung. Untuk materi kali ini memang kalian nggak ngitung, hanya memperhatikan lebar sempitnya sudut pada segitiga. Oke, contohnya seperti ini. Diketahui kubus ABC, DE, F, G, H besar sudut antara garis BD dan DG adalah, ini kubusnya kalian gambar dulu, terus kalian hubungkan ada BD sama DG. Oke, yes, itu BD, nanti ke sana ke B ke D, ini dari sini ke sini, terus dari D ke G, ini diagonal sisi, ini diagonal sisi, ternyata ini juga diagonal sisi, semua diagonal sisi, berarti panjangnya sama. Segitiga BDG ternyata merupakan segitiga yang sama sisi, karena BD sama dengan BG sama dengan DG panjangnya, sebab ketiganya merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi, berarti segitiga sama sisi atau sama. Nah, terus dengan demikian besar sudut antara garis BD dan GD adalah 60, karena mengingat yang tadi itu
kalau segitiganya sama kaki otomatis sudutnya 60. Oke, catatan masing-masing sudut pada segitiga sama kaki sudah otomatis besarnya 60, maka ini ketemunya 60 jadi tanpa kalian hitung. Oke, contoh yang kedua, diberikan kubus PQRSTUVW. Bila panjang rusuknya 8 cm, maka sudut antara garis TR dengan garis PS adalah, kamu gambar dulu. Ini udah Bu Guru hubungkan dari TR, T ke R, dan PS. PS ke sini. Kalau di nalar dari T ke R, dari P ke S, ini nggak bisa membentuk segitiga siku atau membentuk segitiga, makanya kita geser. Kenapa bisa digeser? Karena ini sejajar, maka PS itu sejajar sama QR, maka yang Bu Guru ambil panjang QR. Kenapa? Biar membentuk segitiga. Kalau kalian ambil ambil PS, ini PS, gak bisa membentuk segitiga karena kita yang butuhkan TR. Maka karena PS sejajar sama QR, maka Bu Guru ambil QR nya biar membentuk segitiga siku-siku. Oke, setelah Bu Guru ambil, inilah segitiganya dari QR, dari T ke R. Oke, gimana caranya? Jawab, sudut antara garis TR dan PS sama dengan sudut antara TR dan garis QR. TR sama QR. Bawah, maka segitiga TQR merupakan siku-siku di Q. Ini siku-sikunya. Kalau siku-siku berarti sudah otomatis 90 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan, nanti kita ambil sudut yang T atau sudut yang R. Nah, untuk jawabannya, perhatikan di sini, sehingga sudut Q 90. Kenapa 90 derajat? Karena ini siku-siku. Bagaimana yang R dan T? Perhatikan sudut T. Sudut T lebih lancip dari sudut R. T sama R. Oke, Bu Guru kasih. Oke, sudut T, ini sudut T lebih kecil dari sudut R. Sudut T itu 2 kalinya sudut R. Oke, dalam satu segitiga itu kan ada 180. Kita sudah punya Q yaitu 90. Maka untuk sudut R-nya 2 kalinya sudut T. Berarti kamu kira-kira, berarti yang di sini 30, yang di sini 60. Karena apa? Kita sudah punya 90. Maka kekurangannya 90 kekurangannya, punya T 30, punya R 60, sehingga sudut R itu 2 kalinya sudut T. Karena kalau kamu perhatikan, ini 1 kali, luasnya ini 2 kali 1, 2. Maka sudut R nya senilai 60. Inilah sudut antara TR dan PS, besarnya 60. Diingat-ingat, kalau kalian kok nggak bisa membuat segitiga, ini digeser biar membuat segitiga. Oke, lanjutannya, contoh yang ketiga, tentukan besar sudut garis antara DG sama AE pada kubus ABCDEFGH jika panjang sisi AB 12 cm. Seperti tadi, loh, garis AE ini kan yang dicanya DG, ini DG, udah Bu Guru kasih garis merah, dan AE, perhatikan AE. Kalau D-nya, DG-nya di sini, kok AE-nya di sini, gak bakalan ketemu jadi segitiga. Maka yang AE ini kita geser sejajar sama siapa? Sejajar sama DH. Otomatis kita akan mencari sudut yang alfa ini. Perhatikan sudut yang apa? Berdasarkan gambar, sehingga sudut antara garis AE dan DG bisa ditebak nilainya 45 derajat. Ini 45 derajat. Loh, kenapa 45 derajat?
karena sudut alfa setengah dari sudut siku-siku CEH. Perhatikan, CDH itu siku-sikunya di D. Tapi ternyata di sini siku-sikunya di D, siku-sikunya di D ini kan harusnya ke sini ya. Ini dari sini ke sini 2 kali ya. Ini kan siku-siku. Kalau siku-siku besarnya 90. Karena ini separohnya, maka ketemunya 45 derajat. Oke, ini materi yang terakhir di dimensi 3, yaitu menentukan sudut pada bangun ruang. Loh Bu, bagaimana dengan 12 cm ini? 12 cm ini nggak ada, bisa kalian abaikan tanpa menghitung, karena kita hanya cukup melihat sudut-sudutnya, kalian akan tahu jawabannya, karena intinya hanya sudut segitiga pada sudut istimewa aja. Oke, demikianlah pertemuan untuk hari ini. Semoga kalian mengerti dan bisa pahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Begitu, bila ada kekurangan ya guru minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.